Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hayden Fans, Ya. tentunya dimanapun Anda berada, kembali lagi kita berdua di sini Ya, dengan semangat baru, dengan tentunya kesehatan yang Ya. berlipat dari Allah SWT. Kita bisa lagi mengonten. dan masih dalam suasana sawal tentunya. Ya, mohon maaf lahir dan batin kepada kawan-kawan, khususnya yang beragama Islam yang Ya. Muslim. Semoga tetap selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin. Ya. Jadi hari ini, Bung, saya minta dulu Bung Ihsan menyapa karena sudah lama kita tidak muncul lagi di channel kita. Ya, selamat sore untuk kita semuanya karena memang pos pengambilan gambar dan juga video ini Betul sekali. selamat sore hari ya. Ya. Selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya dan salam olahraga tentunya. Semoga kita sehat dan lancar dalam berbagai aktivitas. Amin. Ya. Hari ini, Bung, kita ada beberapa permintaan atau request dari kawan-kawan, terutama yang lagi gembira-gembiranya yaitu liga-liga yang sudah selesai ya, diantaranya Liga Italia, yang mana Milan berhasil meraih Scudetto, dan banyak juga permintaan dari kawan-kawan Hayden Fans. Tolong dong bahas Milannya. Nah, gimana Bung Ihsan? Oke, kita bahas. Jadi Milan tentang semangat juara tentunya di Serie A. Oke, kita mulai saja Bung ya. Ya, HFC pada episode sebelumnya sering menceritakan tentang bagaimana dominasi Inter di Serie A. Iya, betul sekali. Ya. Dan musim lalu, ternyata di pertengahan sampai dengan akhir musim kompetisi ini, ada beberapa perubahan konstelasi klasemen dan juga naiknya mental Milan yang tanpa diduga-duga oleh para kompetitor ya. Di awal Napoli sempat merangsek naik, namun akhirnya di take over oleh Milan dan Inter sempat menguasai klasemen sampai akhirnya ada partai tunda melawan Bolonia. Iya, betul sekali. Dan itu menjadi biang lah. Menjadi salah satu faktor yang membuat Inter ketinggalan poin dan ketinggalan jumlah pertandingan pada saat itu. Dan pada akhirnya Inter gagal di partai melawan Bolonia. Ya, betul sekali. Pada saat itu dari Milan sampai saat ini tetap bertahan dengan selisih gap 2 poin dengan Inter. Dan berujung pada Scudetto di musim ini. Yang pasti selamat lah untuk fans AC Milan dimanapun berada ya. Bahwasanya penantian 11 tahun, Bung. Itu ya? Iya, penantian 11 tahun akhirnya. Dan satu lagi yang cukup menarik, yang sebelumnya juga dibahas di HFC, pernah Bung Ihsan mengeluarkan statement, entah ini ada tuhannya kita tidak tahu. Setelah Inter juara, sepertinya Milan mengikuti. Ternyata terjadi di musim ini. Ada sebuah tren, ada sebuah siklus ya. Mungkin bagi kita generasi 2000-an di awal nikmat lah gitu ya. Di akhir 1998 gitu lah ya. Kita belum melihat ibaratnya ada hal serupa terjadi. Iya, betul sekali. Di samping itu tadi partai penentuan di Scudetto 2011, 2012 saat Milan menjadi juara. Sebelumnya Inter meraih treble winners, Bung. Dan saat ini kembali terulang kembali ya. Itu semacam cocokologi lah. Iya, bisa dikatakan cocokologi. Benar sekali. Menarik. Yang pasti kita akan bahas Milan hari ini. Kita buka semua tentang Milan. Ya, yang pertama review musim persaingan duo Milan ini luar biasa, Bung. Tim muda berhadapan dengan boleh dikatakan tim bertabur bintang juga ya. Di skuad yang satunya yaitu Inter Milan. Apakah efek Ibra Giroud atau Maldini CS? Nah, ini. Iya, ini ya hasil dari ini. Di awal secara umum musim ini bisa menggambarkan bagaimana Milan yang tidak diperhitungkan. Sampai Coach Justin mengatakan juga tim gerasak gerusuk. Betul. Kalau seandainya Milan bisa juara maka sudah sangat akut ini. Betul. Hancurnya Serie A. Namun sebenarnya itu pada awal musim ketika mereka belum menemukan konsistensinya, kemudian mereka juga gagal di UCL menjadi posisi juru kunci pada saat itu. Namun pada saat itu Milan dapat memfokuskan diri ke Serie A. Ditambah lagi mereka dikalahkan Inter di semifinal Coppa Italia pada saat itu. Dan betul-betul fokus ke Serie A. Dan memang di samping kompetitor lain juga harus fokus ke kompetisi Eropa, Juventus, kemudian Napoli juga di Europa League, dan juga Inter Milan
terakhir di Coppa Italia sampai final melawan Juve, itu membuat tim-tim seri ini harus menemukan skala prioritasnya. Dan Milan memang sudah diprioritaskan untuk menemukan bidikan yang tepat dengan meraih Scudetto musim ini dengan konsistensi dan pragmatisme mereka tentunya. Ya, menarik sekali tentang AC Milan yang luar biasa juga musim ini dan sering juga kita bahas di HFC. Musim depan, Bung, ini akan bermain di UCL, khususnya AC Milan ini kembali lagi bermain UCL. Apakah musim depan bisa berbicara banyak terkait dengan tampilnya di Eropa tentunya dengan status juara Serie A? Dengan materi pemain saat ini, saya rasa Milan perlu menambah kedalaman skuadnya ya. Ketahui bahwasanya memang Milan ini memiliki tradisi yang luar biasa di Eropa ini ya. Jadi mereka butuh suntikan pemain-pemain baru yang bisa dikatakan menentukan dan memiliki tenaga baru dan memiliki kebintangan yang tinggi juga ya. Nah ini mudah-mudahan lah ya. Sekarang harap-harap cemas juga ini luar biasa rencana Milanisti ya dengan menanti investor dari Bahrain ini, Invest Group ya, mungkin para Milanisti juga sama juga ya. Melakukan akuisisi dari Elliott Management ya. Mudah-mudahan itu bisa terjadi untuk dapat menyegarkan Milan musim depan tuh. Iya, yang pasti tampil di UCL ini bukanlah suatu perkara yang mudah dengan skuad yang ada saat ini tentunya. Baik. Ini beberapa berita berseliweran juga yang sempat juga kita rangkum. Ada beberapa bahkan luar biasa juga rencana belanja di untuk musim depan tentunya. Konon akan ada beberapa bintang yang akan ditarik oleh AC Milan tentunya. Bagaimana kira-kira kedatangan bintang ini? Apakah mempengaruhi atau ada yang akan pergi dari skuad Milan yang notabene hari ini atau musim ini sangat diandalkan? Siapa saja mungkin setuju bahwasanya kerangka Milan saat ini harus dipertahankan. Artinya tim pemain-pemain seperti Rafael Leao, Brahim Diaz, kemudian Theo Hernandez apalagi ya. Dan juga sentral lapangan tengah mereka Sandro Tonali itu memang harus dipertahankan ya. Karena mereka sudah memiliki mentalitas juara saat ini. Mereka pernah mengecap juara. Itu tentunya akan menjadi sebuah impact yang positif bagi mereka musim depan. Bagaimana mereka untuk menjadi tim yang lebih baik lagi. Ditambah lagi pemain-pemain yang akan masuk nanti lewat investor baru atau yang katakanlah masih Elliott Management. Tentunya dengan jumlah hadiah dan juga prize dari Liga Champions, mereka bisa survive tentunya, Bung. Di sini dapat kita lihat juga berapa rencana lah isu transfer juga. Sven Botman dari Lille, kemudian Renato Sanchez juga. Ini semenjak Mike Maignan menjadi sosok sentral Milan musim ini. Tampaknya Milan ini lebih tertarik dengan pemain-pemain dari Liga Prancis. Lihat di sini. Botman, Sanchez, Joe David juga itu bisa menjadi salah satu opsi juga untuk Milan musim depan. Di samping juga Isco Alarcon dari Real Madrid. Ya, ini ada juga suksesor dari Zlatan katanya mau mendatangkan Scamacca tentunya dari yang notabene juga ada rencana Inter untuk mencawannya. Kalau Scamacca saya rasa kalau Inter Milan sendiri tidak didasarkan oleh Pio Marotta. Mereka mencari pemain-pemain yang habis kontrak ya. Walaupun dengan label bintang tapi habis kontrak. Contohnya Paulo Dybala dan juga Henrik Mkhitaryan dari AS Roma. Terkait Rafael Leao, ini diincar Real Madrid akibat di PHP-nya Real Madrid oleh seorang Kylian Mbappe. Ini dia. Bagaimana? Saya rasa kalau ada isu juga. Leo pun sudah mengetahui di mana rumah sebenarnya ya. Betul sekali. Milan adalah rumahnya, di mana seluruh Milanisti mendukung sepenuhnya Leo ya. Dan bahkan seorang Zlatan Ibrahimovic juga katanya masih tetap bertahan musim depan, Bu. Entah sebagai presiden, entah sebagai pelatih, entah sebagai pemain ya. Ini katanya begitu ya. Betul sekali. Entah menyindir Mbappe itu bagaimana? Saya presidennya, saya pemainnya, saya pelatihnya, ya. Betul. Tapi saya hanya punya satu gaji, Bu, katanya. Betul sekali. Tapi yang pasti kemungkinan besar akan bertahan seperti itu ya untuk Rafael. Jadi ada lagi ini isu kontrak di Milan habis di Juni 2024, itu sebagai seorang Leo tadi. Frank Kessie, Bung, ke Barca. Ini bebas transfer di bulan Juni. Kalau kesepakatan personal sudah terjadi. Sebelum di tengah musim pun sudah kita ketahui bahwa Frank Kessie ini bakal berang ke Barca. Tapi tidak tahu ini
pasca Milan juara ini apakah ada gerakan Bertukar dari pikiran manajemen gitu ya? Milan? Ya. Ivan Gazidis, apakah memang masih Ivan Gazidis atau Maldini Oke. CS ya? Ya. Berupaya untuk mempertahankan Frank Kessie. Ya. Walaupun sejauh ini sosok sentral Kessie ini tidak terasa, Bung. Ya, Karena betul. Milan musim ini sudah menemukan pakem terbaiknya dengan Sandro Tonali, kemudian Artinya Ismail tidak Benacer, hanya sebatas ya. membahas Kessie seperti itu ya. Iya. Oke. Bahkan ada Timoi Bakayoko juga yang bisa mengcover. Iya, betul sekali. Ditambah lagi nanti maksudnya Isco Alarcon, kemudian ada juga Iya. Alexis Saelemaekers juga. Di samping juga ada Rade Krunic yang bisa dikatakan sudah menemukan kembali ya permainan terbaiknya ya. Ya, yang pasti Kessie juga tidak bisa dikesampingkan dengan faktor kunci ya sebagai peraih Scudetto musim ini setelah 11 tahun tidak meraihnya. Jadi Kessie juga mungkin belum dipastikan ya untuk ke Barcelona. Tapi yang pasti Pioli sudah ada rencana mungkin, ya bisa jadi ada rencana bahwasanya kalau seandainya si Frank Kessie ke Barca tentu sudah mempersiapkan segala sesuatu Iya, tentunya. tentunya opsi itu tadi ada Renato Sanchez dari Lille ya, Oke. gelandang energi asal Portugal Ya. bisa menjadi opsi tentunya untuk Milan. Menarik, Milan musim depan kita lihat selaku pemegang Scudetto musim ini persaingan musim depan, Bung. Saya masih ada Inter tentunya ya, ada Juve dan Roma dengan skuad Mourinho yang juara juga musim Itu ini. dia, selamat untuk Selamat Roma. juga. Akhirnya bisa menjuarai kompetisi Eropa setelah Oke. sekian lama, setelah Fair Cup ya, Iya. piala antah berantah. Oke. Pada zaman dahulu kala, Iya. dan akhirnya mereka bisa menjadi juara Conference League di tangan Jose Mourinho. Iya, Ya, betul. selamat mengangkat sedikit marwah Serie A, Bung. Oke. Yang pasti kembali lagi tadi setiap tim yang akan bersaing di musim depan yang pasti harus memiliki strategi yang pas Tentu ya. dalam hal transfer yang akan dilakukan nantinya. Terakhir Bang, prediksi apakah Milan masih bisa katakanlah prediksi awal dulu untuk yang pasti bersaing ya, bersaing Iya, di papan besar, papan atas. Kalau bersaing pasti bisa Pasti bersaing. bisa, Tapi ya. kalau dari segi permainan ya, Ya, saya rasa Inter Milan lebih kaya musim ini ya. oke. Bisa dikatakan Inter adalah tim terbaik Serie A musim ini. Namun memang dari segi hasil dan juga faktor-faktor teknis Iya, lainnya, betul sekali. nah, non luck dan lain sebagainya itu bisa dikatakan Mempengaruhi juga ya. mempengaruhi sekali. Apalagi Oke. partai krusial melawan Milan ketika Ya. Inter kalah di San Siro. Kemudian juga partai melawan Bologna Ya, dan terakhir juga itu ada partai pemungkas tentunya ya. partai Pamungkas mereka Ya, menang sama-sama menang, ya sama menang. dan juga Dan sepertinya kegagalan sedikit Inter juga sudah rasa-rasanya sudah merelakan seperti itu ya. Kalau dilihat dari ya karena mereka juga sudah Partai akhir. mau mendapatkan 2 trofi sebelumnya Iya. ya. Coppa Italia yang belum pernah mereka dapatkan 11 tahun juga lamanya sama Oke. seperti Milan juga Betul ya, pada saat itu. Karena di tahun itu juga Inter juara Coppa Italia, Bu. Iya, Milan juara Serie A, Inter Coppa Italia. Oke. Sebelumnya Inter Scudetto. masih dengan Nah, seperti kata-kata itu tadi juga. ya. Apakah ini memang sesuatu gitu ya? Betul? Ya, bisa jadi siklus. Kalau siklusnya Siklus, ya. seperti itu, musim depan Juve yang juara. Oke. Mudah-mudahan Menarik. nah, yang lain lah kalau bisa. Juve terus Juve. ya, Iya. dan Napoli, tapi lebih afdol juga ya. Ya, betul sekali. Karena Milan Inter sekarang 19-19, Bu. Iya, betul. Siapa yang duluan 20 nih? 2 Iya. bintang. Oke. Menarik. Ya, Musim depan ya. mudah-mudahan lah ya dengan strategi transfer yang baik Ya. dan juga kompetitifnya Serie A Ya. membuat Serie A lebih oke lagi ke depan ya tentunya. Iya, betul sekali. Yang pasti kita karena tadi bahasnya Milan, selamat untuk fans Inter Milan dari kami berdua. Yang pasti musim depan akan makin seru lagi Serie A tentunya. Mungkin ada tambahan, Bung? Sudah saya rasa. Ya, mungkin Selamat hari untuk ini. Milan Ya, betul sekali. Itu datang dari Ya. Internisti tentunya. Interisti. Kita hidden fans, Bu. Hidden fans ya. Ada Anda sendiri bilang saya Interisti. Baiklah. Demikian. Selamat ya. Ya. Mungkin hari ini demikian pemirsa. Mohon maaf kalau ada salah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Hidden Fan.